Satu orang yakni Direktur Utama PT Teradrone Indonesia, Michael Wisnuwardana ditetapkan sebagai tersangka di kasus kebakaran kantor Teradrone Indonesia. Polisi juga menyebut adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Michael Wisnuwardana hingga menyebabkan peristiwa kebakaran yang menewaskan 22 orang. Soal ini kita bahas bersama pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat petang Pak Fikar. Selamat petang, Mbak Cindy. Pak Fikar, kan ini ada 3 pasal yang disangkakan, 2 kelalaian, 1-nya kesengajaan. Ya. Kalau Anda melihat menarik konteksnya ke kasus ini, tepatkah pasal 187, pasal kesengajaan itu ditetapkan? Nah, tepat atau tidak tepat itu harus dilihat faktanya sebenarnya. Nah, faktanya atau kenyataannya bahwa ada kesengajaan menaruh barang yang potensial atau mudah terbakar pada tempat yang diperkirakan juga akan menimbulkan kebakaran. Itu ya kesengajaannya sebenarnya meletakkan barang yang potensial terbakar gitu. Nah, sedangkan di dalam hukum pidana itu sengaja itu dimaksudkan sebagai akibatnya dikehendaki gitu ya, sengaja menghendaki terjadinya satu akibat gitu. Itu pengertian sengaja di dalam hukum pidana gitu. Nah, persoalannya adalah apakah fakta seperti itu bisa ditafsirkan sebagai sengaja memang untuk menimbulkan kebakaran ya, atau memang karena kelalaiannya gitu. Sudah tahu itu barang yang potensial terbakar tapi ditaruh di sana, umpamanya ditaruh di tempat yang perlindungannya kurang atau pencegahannya kurang umpamanya. Nah, itu yang jadi soal di situ. Jadi kalau polisi atau penegak hukum menerapkan pasal itu, menurut saya boleh-boleh saja gitu ya. Tinggal nanti perdebatan tafsirnya, tafsir atas faktanya itu nanti di pengadilan gitu. Tetapi yang pasti kealpaan itu harus ya, kealpaan itu menjadi sesuatu yang sangat mudah dibuktikan ya, karena kealpaannya menaruh barang sesuatu yang potensial terbakar yang kemudian menimbulkan kebakaran dan menimbulkan kematian orang umpamanya. Nah, itu sudah pasti gitu. Kalau menurut saya itu bisa dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada gitu. Tetapi apakah itu perbuatan itu kealpaan atau kesengajaan gitu ya, kelalaian atau kesengajaan gitu. Kalau kelalaian kan dalam pidana itu tidak menghendaki tidak sengaja menghendaki akibat dari satu tindakan. Begitu Mbak. Jadi polisi boleh-boleh saja menerapkan itu, tapi dia harus bisa membuktikan bahwa unsur sengajanya itu memang bisa dibuktikan di sengaja membakar loh. Ya, karena kan pasalnya itu pasal kebakaran dia, pasal menimbulkan kebakaran gitu. Oke, pasal 187 KUHP dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan ledakan. Nah, berarti Pak Fikar, dalam pembuktiannya nanti seberapa kuat tapi pasal unsur kesengajaan ini akan bisa dibuktikan atau bagaimana nanti pembuktiannya? Iya, saya kira polisi harus atau penegak hukum harus membuktikan bahwa kesengajaan itu adalah dimaksudkan sebagai kesengajaan membakar umpamanya. Nah, umpamanya ada motif, ternyata umpamanya fakta lain, umpamanya motif asuransi umpamanya. Ya, ini umpama ya. Umpamanya ada motif asuransi. Nah, itu bisa tuh dihubungkan gitu ya, bahwa ada kesengajaan membakar supaya mendapat asuransi yang besar umpamanya. Nah, itu kalau itu agak mudah gitu. Artinya memang logik gitu ya. Tetapi kalau terbakar bukan karena motif tertentu gitu ya, tetapi kemudian menimbulkan kebakaran gitu. Nah, sebenarnya menurut saya faktanya sendiri itu kealpaan, kelalaian gitu ya. Tapi boleh saja kalau menurut saya karena pengetahuannya tentang potensi barang itu akan meledak atau akan terbakar, itu kemudian ditarik tafsir bahwa itu sengaja menimbulkan kebakaran. Begitu Mbak. Pak Fikar, tapi ini kan 22 orang meninggal dunia. Kalau selain Dirut, siapa lagi yang harus dimintai pertanggungjawaban oleh polisi? Nah, saya kira selain Dirut, kan kalau di dalam korporasi itu puncaknya adalah puncak perintah itu adalah Dirut ya. Dirut itu di samping ada direktur-direktur yang lain.
saya kira apa namanya mestinya ada aparat lain. Dalam hal ini umpamanya dalam korporasi ada yang namanya komisaris. Komisaris itu pengawas gitu ya. Tetapi pengawas di dalam satu korporasi itu dalam pengertian mengawasi jalannya usaha gitu ya, mengawasi jalannya usaha. Tapi bagaimana usaha itu dilaksanakan, praktek usahanya diusahakan, itu bukan urusan komisaris gitu. Nah, agak sulit memang. Ya, jadi mencari pihak lain yang memang bertanggung jawab. Kalau kita tarik umpamanya pegawai yang sengaja menempatkan itu juga agak susah karena dia di bawah perintah. Ya, kalau tidak diperintahkan dia letakkan di situ, dia tidak akan meletakkan barang itu di tempat yang mudah Kalau terbakar pemilik itu. gedung gimana Pak Fikar? Nah, pemilik gedung, kalau gedung itu disewa gitu ya, dia juga bisa bisa mengelak gitu. Dalam pengertian dia bisa mengelak kalau kemudian dia mengerti yang ditaruh di gedung itu adalah alat-alat yang potensial terbakar dan kemudian dia sudah memperingatkan, Pak jangan meletakkan barang-barang itu sembarangan umpamanya di gedung itu gitu ya, karena itu mudah terbakar umpamanya. Kalau dia sudah menyatakan itu pemilik gedungnya, maka dia sebenarnya sudah sudah terbebas dari sangkaan bahwa dia ikut juga dalam peristiwa itu. Nah, tetapi kalau dia tidak tahu ya bahkan dia pemilik gedung kan biasanya kalau udah sewa ya dilepas saja kan urusan bahwa penyewa gedung itu mau menampung barang apa di dalam gedung yang disewa itu bukan urusannya pemilik gedung, biasanya kan seperti itu. Jadi agak sulit ya menempatkan pemilik gedung. Begitu, Mbak. Pak Fikar, kalau gitu juga untuk semakin melengkapi konstruksi perkara, membuka kemungkinan pihak lain untuk bertanggung jawab. Siapa lagi yang harus diperiksa polisi? Ya, saya kira semua orang yang berkaitan dengan usaha itu, gitu ya. Di samping direktur utama pasti juga ada manajer umpamanya atau pimpinan pelaksanaan usaha yang langsung gitu ya. Salah satunya manajer ya. Manajer produksi, manajer penjualan, atau ada banyak manajer biasanya di bawahnya. Nah, itu saya kira juga ikut bertanggung jawab. Karena apa? Karena dia juga sebenarnya mengetahui kondisi itu, tetapi dia tidak melakukan pengawasan terhadap atasannya, atau dia tidak melakukan keberatan atau apapun namanya. Ya, yang intinya adalah bahwa ini nggak boleh diletakkan di sini. Nah, itu orang-orang itu juga bertanggung jawab tuh. Jadi kalau dia tidak pernah menegur atasannya gitu ya, atau memberitahukan atasannya, dalam hal ini direktur utama itu tadi ya, maka dia juga bisa terseret gitu. Artinya dia mengetahui bahwa barang itu potensial menimbulkan kebakaran, tapi dia juga mendiamkan gitu. Dia juga seolah-olah mengerjakan saja, menyetujui. Nah, jadi menurut saya para manajer itu. Tapi kalau para pekerja yang langsung mengerjakan itu agak sulit karena dia di bawah perintah. Ya, artinya kalau dia tidak meletakkan tugas lapangan ya Pak Fikar. Nah, Pak Fikar, kalau juga melihat konteksnya bahwa tersangka tahu penyimpanan baterai ini berbahaya, ada SOP-nya tapi tidak dilakukan. Kemudian gedungnya juga tidak ada jalur evakuasi. Pasalnya yang sudah ditetapkan kelalaian dan kesengajaan itu cukup atau ada pasal lain yang sebenarnya bisa juga ditetapkan sebagai pertanggungjawaban? Iya, 187, 188 itu kan sengaja atau lalai menimbulkan kebakaran gitu ya. Walaupun di dalamnya ada yang mengakibatkan kematian gitu. Tetapi sebenarnya ada pasal lain. Pasal lain karena kelalaian mengakibatkan kematian orang lain, 359 umpamanya. Itu ada juga gitu ya. Bisa juga itu pasal itu diterapkan. Tetapi yang memang yang paling pas itu tadi 187 dan 188. 187 itu kesengajaan, 188 itu kealpaan. Kesengajaan, kealpaan yang menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan kematian. Begitu, Mbak. Oke. Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Semoga sehat selalu, Pak.